I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, how did I make you mine? Stay a minute. Sebelumnya aku mau ngasih tahu ke teman-teman, jadi di sini ada platform yang namanya Ayo CPNS dan Jadi CPNS. Keduanya adalah tempat bimbel online ataupun media belajar bagi teman-teman yang mau daftar tes CPNS. Jadi di sini teman-teman juga bisa pakai yang gratis kalau misalnya mau lihat-lihat dulu, tapi kalau misalnya tertarik, teman-teman juga bisa untuk daftar ke premium atau platinum di Ayo CPNS dan atau di upgrade yang jadi CPNS-nya juga. Nah, sebelumnya aku udah buat tutorial di Ayo CPNS, tapi yang sebelumnya itu ada sistem yang diperbarui, jadi aku juga buat tutorial yang barunya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jadi CPNS, teman-teman bisa lihat di video aku sebelumnya ya, karena di video sebelumnya aku sudah buat tutorialnya. Untuk teman-teman yang mau melihat tampilannya seperti apa, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi video ini ya. Setelah teman-teman klik link yang ada di kolom deskripsi, teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Teman-teman isi aja nama, nomor telepon atau WhatsApp-nya, kemudian alamat email, ulangi lagi, kemudian password, dan ulangi lagi. Dan di sini ada kode referralnya. Di sebelah kanan ini aku sambung karena nggak muat ya teman-teman. Jadi di sini ada kode referral Agustina. Itu gunanya kalau misalnya teman-teman mau upgrade, teman-teman bisa mendapatkan potongan yang 25.000 ataupun yang 50.000. Kemudian teman-teman bisa klik daftar. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman masukin aja alamat email yang sudah didaftarkan tadi, kemudian passwordnya, dan klik login. Setelah login, maka tampilannya akan seperti ini. Ada 5 paket yang tersedia untuk paket SKD, kemudian yang tryout SKB itu ada 124. Jadi teman-teman bisa langsung klik aja yang di atas ini. Nah, setelah diklik maka akan muncul beli paket SKD yang gratis. Jadi paket gratis itu yang di checklist warna hijau ini adalah teman-teman bisa mendapatkan akses tryout gratis sistem chat, kemudian grafik hasil tryout. Nah, teman-teman nggak bisa mendapatkan materi SKD terupdate, kemudian tryout premium SKD sistem chat, sampai ke ekstra tryout platinum dengan pembahasan video, karena ini masih yang paket gratis. Tapi kalau misalnya teman-teman mau upgrade ke paket premium ataupun platinum, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Di bagian premium ini, teman-teman bisa mendapatkan beberapa kelebihan. Jadi yang pertama yaitu teman-teman mendapatkan materi SKD yang terupdate, kemudian tryout premium SKD dengan sistem chat, kemudian ada pembahasan tryoutnya yang lengkap, kemudian analisa statistik dan hasil tryout, dan latihan soal SKD berupa TWK, TIU, dan TKP. Jadi harga normalnya itu adalah 124.000, tapi kalau misalnya kalian menggunakan kode referral Agustina dan di sini sudah ada tulisan kode berhasil digunakan, itu artinya teman-teman bisa mendapatkan potongan sebesar 25.000. Jadi teman-teman cukup membayar 99.000 aja. Kemudian klik beli sekarang. Berikutnya ini adalah paket platinum. Jadi kelebihannya bedanya dengan premium itu di sini ada tambahan ekstra tryout platinum dengan pembahasan video. Jadi setiap tryout ini ada pembahasannya dalam bentuk video teman-teman, yang pasti akan lebih menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman. Jadi harga normalnya itu adalah 299.000. Teman-teman bisa pakai kode referral Agustina supaya teman-teman bisa mendapatkan potongan 50.000. Jadi cukup membayar 249.000 aja. Itu dia cara untuk mendaftar di Ayo CPNS. Kalau misalnya teman-teman mau daftar di Jadi CPNS atau penasaran juga di Jadi CPNS, teman-teman bisa lihat video aku sebelumnya ya. Di situ aku udah buat cara mendaftar Jadi CPNS. Nah, sebelumnya aku mau sekedar curhat sih teman-teman. Kalau aku di tahun lalu itu, pada saat aku mau belajar soal-soal CPNS, udah beli buku nih, sampai 2 loh aku beli bukunya. Tapi itu nggak update teman-teman. Terus aku juga udah lihat di YouTube juga dulu masih terbatas. Kalau sekarang kan udah sangat banyak ya orang menjadi YouTuber CPNS, dan itu sangat membantu teman-teman lain yang udah daftar CPNS dan lulus sampai sekarang. Jadi mungkin gara-gara sangat terbatasnya itu, jadi diciptakanlah ini media ini. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa menonton video ini, karena kalian sudah mendapatkan pencerahan gitu ya. Tinggal kaliannya aja niat, mau usaha, mau berjuang atau enggak.
Jadi ya aku saranin untuk daftar aja teman-teman. Apa salahnya kan investasi sedikit untuk cita-cita yang besar, oke? Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ridasi Permata. Iya Pak, langganan aku ini biasanya nih bakso bakar. Tunggu selesai dulu lewat ya. Masih kedengaran. Ulang intronya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku, Agustina Ridasi Permata. Di video kali ini aku akan ngebahas tentang gaji dan tunjangan P3K. P3K itu kepanjangannya adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Nah, sekarang lagi banyak ya dibicarakan oleh masyarakat Indonesia karena katanya kurang lebih P3K ini sama dengan PNS, tapi ada perbedaan. Nanti kalau kalian mau tahu perbedaannya itu apa, kalian bisa lihat aja nanti di undang-undang, nanti aku taruh di sini. Aku lupa, kalau nggak salah tahun 2014. Nah teman-teman, di sini aku fokus ke gaji dan tunjangan P3K. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca tentang peraturan ini, teman-teman langsung ketik aja di Google Peraturan Presiden RI nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Nah, di lampirannya itu nanti kan kalau teman-teman sudah download, di lampirannya di sini tertera bahwa daftar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu ada dari golongan 1 sampai dengan golongan 17. Perhitungan gaji P3K versi Menteri Keuangan. Izin prinsip besaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditetapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam surat Menteri Keuangan yaitu tanggal 27 Desember 2019. Disebutkan bahwa gaji P3K dikonversikan dari gaji pokok PNS. Teman-teman kalau penasaran besaran gaji pokok PNS itu, teman-teman bisa buka video aku yang ini ya. Dan teman-teman juga bisa download peraturan pemerintah RI nomor 15 tahun 2019 yaitu tentang peraturan gaji PNS. Nah, karena sekarang kita pembahasannya gaji dan tunjangan P3K, teman-teman fokus ke peraturan presiden nomor 98 tahun 2020. Di mana seperti yang aku jelaskan tadi bahwa golongannya itu ada 17 ya teman-teman, dari golongan 1 sampai dengan golongan 17. Sementara kalau dari peraturan pemerintah RI nomor 15 tahun 2019 di situ ada golongan 1 sampai dengan golongan 4E. Jadi nanti dikonversi. Nah, di sini ada jenjang golongan P3K berdasarkan jenjang pendidikan. Jadi jenjang pendidikan untuk lulusan SD masuk ke dalam golongan 1 ya teman-teman. Kalau yang lulusan SMP sederajat itu masuk ke golongan 4. Dan kalau SLTA atau diploma 1 itu masuk ke golongan 5. Kalau yang keempat yaitu diploma 2 itu masuk ke golongan 6. Yang kelima yaitu diploma 3 masuk ke golongan 7. Kalau sarjana atau diploma 4 itu masuk ke golongan 9. Sama seperti aku ya teman-teman. Kalau aku kan kalau di PNS itu pertama kita masuk sebagai CPNS aku udah masuk ke golongan 3A. Nah, kalau di peraturannya yang P3K nanti kalian masuk ke golongan 9 seperti itu teman-teman. Nah, yang ketujuh yaitu pasca sarjana S2 itu masuk ke golongan 10 dan yang kedelapan yaitu pasca sarjana S3 itu masuk ke golongan 11. Kita bisa lihat di sini gaji minimal yang didapatkan untuk yang lulusan SD itu Rp1.794.900. Dimulai dari golongan 1 yang masa kerja golongannya 0. Nah, kalau yang SMP itu dari golongan 4 katanya, masuk ke golongan 4. Jadi di sini minimalnya teman-teman mendapatkan Rp2.129.500. Kemudian yang ketiga yaitu SLTA, dia masuk ke golongan 5. Kalau golongan 5 kita lihat di sini minimalnya mendapatkan gaji pokok yaitu Rp2.325.600. Untuk yang lulusan D2 itu masuk ke golongan 6. Jadi kalau kita lihat di sini dia dapat gajinya itu Rp2.539.700. Kemudian untuk D3 dia masuk ke golongan 7. Jadi mendapatkan minimal Rp2.647.200. Jadi dimulai dari situ teman-teman titik terendahnya berdasarkan jenjang pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada D4 atau sarjana, dia masuk ke golongan 9. Nah, kita lihat di sini golongan 9 yaitu Rp2.966.500.
Kemudian oh ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman dengar ada suara-suara jualan-jualan gitu, teman-teman gak usah terlalu fokus ke situ ya. Karena ya perumahan aku ini memang banyak yang jualan. Salah satunya ini bakso bakar kesukaanku. Aduh, ini karena konten nih teman-teman. nah, kalau yang S2-nya dia masuk ke golongan 10. Golongan 10 itu Rp3.091.900. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ini ya teman-teman, yaitu S3 golongan 11. Dia masuk ke sini Rp3.222.700. Jadi itu adalah batasan minimalnya kalau masa kerja golongannya itu masih 0 gitu teman-teman. Kalau misalnya udah lanjut kedua, dia akan naik menjadi di sini. Pokoknya dia daftar gajinya sudah tertera di sini. Teman-teman baca aja Perpres nomor 98 tahun 2020. Oke. Nah, itu kan tadi tentang gaji ya teman-teman. Bagaimana dengan tunjangannya? Jadi setelah aku baca-baca, teman-teman bisa buka di pasal 4. Di pasal 4-nya ini ayat 1, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Nah, dari sini jadi kalau misalnya teman-teman itu mendaftar di P3K instansi KLHK, misalnya sama seperti aku ya, di BPHP misalnya gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman udah diterima jadi P3K, teman-teman akan mendapatkan tunjangan yang sama seperti aku gitu teman-teman. Karena di pasal 4 ayat 1 ini udah jelas ya dibilang bahwa diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Tapi kalau misalnya teman-teman dapatnya di instansi lain, jadi teman-teman juga ikut gitu tunjangannya dengan instansi yang kalian lamar itu gitu. Jadi ini kenapa nggak dicantumkan di peraturan ini? Karena dia udah pasti beda-beda, tergantung instansi mana yang teman-teman lamar gitu ya. Nah, di pasal 4 ayat 2-nya ini, tunjangan P3K terdiri atas, yang pertama adalah tunjangan keluarga, kemudian tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca aja ini. Oke, nggak apa-apa lah. Ya Pak, maaf aku belum bisa beli kali ini karena aku masih mau buat konten. Nah, jadi teman-teman bisa baca ini ya. Kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan tunjangan yang banyak, teman-teman bisa lihat dulu instansi mana yang mau dilamar gitu teman-teman. Sekian informasi yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau melamar di P3K. Jadi perbedaan antara P3K ini dengan PNS itu di tunjangan pensiunnya ya teman-teman. Karena kalau di pensiunnya itu katanya nggak dapat gitu kalau di P3K. Itu aja sih informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan buat kalian yang mau daftar P3K, jangan lupa daftar Ayo CPNS ataupun jadi CPNS. Karena itu bisa menjadi bahan-bahan belajar atau tempat bimbel online yang bagus deh pokoknya. Jadi teman-teman jangan lupa daftar ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.